bener-bener dia yang kayak ayo sekarang bikin sekarang gitu kan. Terus apa ya username-nya apa ya, akhirnya dulu username-nya Sargip, Australian Made, selalu kayak gitu. Akhirnya aku tuh kayak mikir kenapa nggak gue bikin aja nih Indonesian Made kayak gitu loh. Spanduknya itu tulisannya Will You Marry Me, terus ada spanduk lagi tulisannya yes, spanduk lagi tulisannya yes. Gue nyariin tulisan no-nya nggak ada, jadi kayak jebakan banget, gak mungkin dalam air. Gue kayak aku seorang entrepreneur, it's me, Sarah Gibson. Jadi aku itu waktu itu jadi selebgram itu unintentionally sih. Jadi aku kelas 2 SMA, terus kakak aku Richard itu tuh kenal sama Karin Novilda ya. Nah, Karin tiba-tiba main ke rumahku, datang ke rumah Dedi waktu itu, terus kenalan lah sama aku di situ. Nah dari situ Karin kayak malah jadi lebih sering main sama aku dibanding sama Richard. Padahal kenalnya dari Richard, lebih sering main sama aku. Terus habis itu dia tuh kayak si Karin nih maksa gitu loh. Jadi waktu itu aku tuh nggak punya Instagram. Jadi emang aku tuh baru gaul SMA kan, dan aku tuh kayak nggak suka aja main Instagram, tapi aku main platform yang lain, tapi nggak main Instagram. I don't really know why. Tapi emang aku agak introvert gitu loh. Maksudnya introvertnya, I like to keep my circle small. Jadi aku deket dan aku asik bangetnya sama orang-orang yang itu-itu aja gitu, nggak yang kayak di publikasi banget. Nah aku ketemu Karin, terus sering main, terus dia yang kayak, lo tuh kenapa nggak punya Instagram sih? Lo tuh cantik, kita tuh harus punya Instagram biar gue tag lo, kayak gitu-gitu. Akhirnya bener-bener dia yang kayak ayo sekarang bikin sekarang gitu kan. Terus apa ya username-nya apa ya, akhirnya dulu username-nya Sargip. Itu tuh yang jadinya yang jadi banyak followersnya kan yang Sargip kan. Terus habis itu kita jadi sering foto-foto, terus sering nggak bagus sih sebenarnya, dulu sering clubbing gitu. Pokoknya jadi center of attention banget pada masa itu, sampai di titik Karin suka ngevlog, terus ada vlog yang dia nangis-nangis itu. Semua udah tahu, nggak perlu dijelasin lagi yang itu. Nah dari situ tuh itu baru, jadi tadinya udah terkenal, tapi dari situ tuh tiba-tiba jadi terkenal banget. Yang kayak udah di fase dimana kalau kita pergi kemana-mana orang minta foto. That moment I realize emang udah ramai banget gitu. Mungkin dulu aku reckless banget ya kalau di sosial media. Sekarang tuh aku lebih berhati-hati lagi di sosial media, khususnya dalam memilih pekerjaan sih. Aku juga kuliahnya ambil ilmu hukum kan, FHUI. Jadi mungkin aku udah tahu lah yang mana yang kira-kira kerjaan yang beresiko, kerjaan yang nanti bisa jadi masalah, ada pidananya segala macam, itu aku udah tahu. Jadi emang aku dari awal tuh udah nggak ngambil yang kerjaan-kerjaan yang beresiko ke sana kayak gitu. The dark side of being influencer itu ada banget. Jadi ini beberapa contoh aja ya menurut aku. Dark side-nya adalah kadang-kadang di sosial media orang itu terlalu mengintervensi keputusan kita. Misalnya aku waktu itu pacaran sama suami aku yang sekarang, pacaran sama Diska. Orang-orang tuh kayak nggak suka gitu loh, sukanya aku sama mantan aku. Padahal kan maksudnya kayak, ya itu kan sebenarnya terserah masing-masing ya. Cuman orang-orang di sosial media itu terlalu mengintervensi hal-hal yang seperti itu. Itu pertama. Kedua, menurut aku the dark side of being an influencer adalah yang aku sadarin ternyata orang-orang itu sering banget mengadopsi, meniru sesuatu yang dilihat di sosial media tanpa filter gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku ngerasa kok gue ngasih contoh buruk nih karena langsung diadopsi gitu, langsung ditiru kayak gitu loh. Sedangkan harusnya kan nggak langsung diadopsi, mungkin itu dark side-nya. Jadi mesti hati-hati banget kalau memakai sosial media sih. Aku sekarang tuh udah jarang banget ngomong yang speak up yang aneh-aneh, karena menurut aku takut mempengaruhi pola pikir gitu loh. Jadi kayak emang harus berhati-hati aja main sosial media, baik kita share-nya apa maupun apa yang kita lihat dari sosial media kayak gitu. Kalau aku sekarang udah di tahap dimana aku share what I want to share, dan aku tutup
privacy aku gitu loh. Jadi nggak semua hal sekarang aku share. Mungkin dulu beberapa tahun ke belakang aku tuh ngerasa aku oversharing. Jadi sekarang aku udah mulai, apalagi aku udah nikah kan. Jadi aku udah mulai lebih ngejaga nih apa yang bisa di-share sama apa yang nggak bisa di-share kayak gitu. Figur yang berjasa banget dalam karir aku di sosial media, ya udah pasti Karin. Karena dia yang nge-encourage aku dulu untuk bikin Instagram, dia juga yang ngajak aku maju bareng-bareng, dia juga yang dulu bikin aku dari nggak pede sampai lebih pede. Kayak dia sering kayak bilang kayak, lo tuh cantik, lo tuh harus share nih foto yang ini kayak gitu loh. Dia berjasa banget sih kalau dalam karir aku di Instagram. Aku pernah banget sih ngerasa di fase yang insecure. Mungkin dulu waktu SMA itu aku tuh nggak pernah ngerasa aku cantik. Jadi aku kayak, kalau kata teman-teman aku tuh aku nggak sadar aku cantik gitu loh. Jadi sering banget diingetin sama mereka kayak, lo tuh cantik, lo tuh harus lebih pede kayak gitu. Jadi fase insecure aku tuh ada banget waktu aku SMA. Waktu itu ya aku harus nge-boost insecurities itu berproses banget sih. Karena mungkin dapat dukungan dari orang-orang sekitar aku yang selalu ngingetin aku. Dan selalu waktu zaman SMA kan kita tuh lagi di fase dimana kita merawat diri terus, kayak lagi centil-centilnya. Dari proses itu, dari encourage orang-orang dan dari proses merawat diri, akhirnya insecurities itu lama-lama hilang juga. Arti self-love bagi aku adalah ketika kita bisa menerima diri kita sendiri tanpa kita butuh validasi terus-menerus dari orang lain. Kalau misalnya udah sampai di tahap kita udah gak butuh validasi terus-terusan dari orang, kita udah bisa menerima diri, I call that self-love. Dari kecil bisa dibilang aku udah tertarik sama bidang kecantikan. Jadi mama aku itu orang yang tomboy. Terus adik aku cowok semua, kakak aku cowok semua, tapi aku tuh centil banget. Padahal semua lingkungan aku cowok, mamaku sendiri pun bukan cewek yang kayak feminim centil gitu loh. Tapi mamaku bilang emang aku tuh centil banget, sampai mamaku tuh suka beli-beli makeup, tapi yang pakai bukan dia, tapi aku buat main-mainan. Dari kecil tuh udah memang kayak tertarik sama dunia kecantikan ya. Mungkin berawal dari situ akhirnya sampai sekarang aku punya usaha juga di bidang kecantikan. Di klinik dan salon aku di Alana Beauty Bar, kayaknya udah mulai dari akarnya tuh udah lama banget gitu. Sampai aku suka perawatan, sampai suka ke klinik, seneng banget nyalon, akhirnya punya bisnis juga di bidang kecantikan. Jadi Alana Beauty Bar itu awalnya aku tuh ngumpulin modal dari aku bisnis hair care, punya produk rambut. Kenapa aku bisa punya produk rambut? Karena waktu itu tuh aku tuh sering di Australia pada tahun 2017-2018 setiap libur kuliah aku kan kayak lumayan 2 bulan tuh kalau di UI. Jadi aku tuh pasti di Aussie dulu sama mantan aku kebetulan. Terus habis itu di sana tuh aku lihat produk-produk mereka tuh selalu bangga banget taruh tulisan di produknya Australian made selalu kayak gitu. Akhirnya aku tuh kayak mikir kenapa nggak gue bikin aja nih Indonesian made kayak gitu loh. Akhirnya aku balik ke Jakarta, itu aku cari pabrik yang kerjasama buat bikin produk hair care. 2018, itu udah launching 2018, akhirnya aku punya modal buat di tahun 2019 aku buka salon dan klinik Alana Beauty Bar. Aku waktu itu pertama itu kerjasamanya sama dokter, jadi aku hire dokter yang aku kenal, yang aku sering perawatan tuh ke dia. Terus kita sama-sama buka Alana Beauty Bar ini, dia sebagai dokternya, kayak gitu. Jatuh dan bangunnya bisnis aku itu terasa banget waktu pandemi, karena aku tuh buka si Alana Beauty Bar ini tuh di November, dan openingnya di November 2019. Kemudian beberapa bulan kemudian langsung pandemi. Jadi tuh di situ kan pandemi dan coronavirus gitu kan, orang buat datang ke klinik juga, datang nyalon juga takut gitu kan, terus PPKM pula. Jadi tuh aku di situ belajar banget buat mempertahankan bisnis itu sendiri supaya tetap operasionalnya berjalan, supaya tetap bisa ngegaji karyawan dan nggak pecat siapa-siapa kayak gitu. Dan waktu itu alhamdulillah banget tuh berhasil. Jadi tuh aku waktu itu punya ide buat terapin pegawai aku semuanya pakai APD, full APD. Jadi kayak Power Ranger warna pink lagi gitu kan, full APD. Jadi tuh operasional tetap berjalan, walaupun misalnya dalam sehari itu cuma 10 customer, tapi at least aku tetap bisa menggaji karyawan dan tetap bertahan di masa pandemi.
Berarti sekarang aku udah 4 tahun nih bisnis. Menurut aku modal utama yang diperlukan dalam entrepreneurship adalah sifat suka mengambil resiko. Sifat bisa mengambil resiko. Karena itu dibutuhin banget. Kalau misalnya nggak gitu, kita nggak mungkin bisa berkembang menurut aku. Karena waktu 2019 pun aku tuh terhitungnya modalnya nekat gitu kan. Background aku justru kuliah hukum. Aku cross jurusan jadi bisnis gitu, yang aku nggak ada modal apa-apa, jadi mesti otodidak, mesti sering-sering ngobrol sama orang-orang yang bisnis kayak gitu loh buat terus ngembangin si bisnis ini. Yang paling aku suka dalam membangun salon mungkin karena aku passionate about it dan aku ada di lingkungan yang teman-teman aku juga beauty junkie. Jadi tuh seru aja sharing-sharing nih treatment apa yang bagus. Terus di satu sisi aku juga influencer, jadi tuh aku kayak bisa ngasih tahu followers aku juga tentang knowledge kecantikan yang aku tahu gitu. Awal mulanya aku ketemu Diska itu karena Diska DM aku. Dan sebenarnya ada cerita juga sih di balik Diska DM aku. Jadi dulu itu sebelum kenal Diska tuh aku punya mantan. Nah kebetulan mamaku tuh kurang suka sama mantan aku ini. Jadi tuh aku disuruh putus. Terus abis itu aku tuh bilang ke mamaku. Jadi aku tuh orangnya kayak aku tuh butuh pacar gitu loh. Kayak entahlah pokoknya aku butuh pacar, orangnya kayak aku tuh gak mau sendirian buat nemenin aku. Terus abis itu aku bilang sama mamaku, ya kalau Sarah putus Mami tanggung jawab ya cariin cowok lagi, pokoknya kayak gitu. Ceritanya aku nodong Mami nih. Terus kata Mami, ya udah kalau mau dapet cowok lagi umumin dulu yang secara tersirat gitu loh, kalau lo tuh udah single kayak gitu kata Mami. Ya udah bener juga nih kata Mami kan. Terus abis itu aku umumin lah nih, maksudnya kayak secara tersirat gitu loh, kayak lagu Jingle Bells jadi Single Bells, pokoknya adalah cara-caranya kayak gitu sampai akhirnya bener dong. Ternyata Diska DM dan ada beberapa orang lain lagi lah. Terus habis itu Diska tuh DM waktu aku lagi makan kepiting sama teman-teman aku, sama Lula dan lain-lain, lagi makan kepiting. Terus dia kayak sok-sok nanya gitu, kayak itu kepiting di mana, kayaknya enak gitu. Nah, tapi sebelum dia DM aku tuh aku emang udah follow-followan. Aku kenal dari temen aku yang lain, cuman belum pernah ketemu. Nah, gara-gara DM kepiting itu, dia tuh jadi ngajakin aku makan. Jelek banget gak sih ngedeketinnya? Terus habis itu ngajakin aku makan, kita ketemu, makan akhirnya dari situ deh, deket. Nah ini hebat banget loh, dia itu bener-bener menjilat mamaku banget sih waktu ngedeketin aku. Jadi waktu dia ngedeketin aku tuh belum putus ya, kayak belum bener-bener bubar aja nih sama mantan aku. Jadi tuh Diska masih sempet nganterin aku ke bandara buat aku ke Australia nemuin mantan aku. Nah di situ mamaku tuh ketemu Diska di bandara karena sama-sama nganterin aku kan. Terus habis itu dari situ Diska langsung kayak ngajak mamaku makan pulang dari bandara, terus besoknya ke rumah. Ini tanpa sepengetahuan aku loh. Jadi aku di Aussie, dia tuh ternyata makan sama mamaku, ke rumah, bahkan mamaku udah ke rumah Diska. Dan aku taunya kalau mamaku udah ke rumah Diska tuh udah berbulan-bulan setelahnya. Jadi waktu itu aku nggak tahu sama sekali. Tapi hebat sih dia, cara ngejilatnya banyak cara sih. Beliin mamaku kado macem-macem. Menuju pernikahan paling rintangannya sering berantem sih. Sering berantem, terus ada aja kayak orang-orang lain yang tiba-tiba dateng kayak gitu loh. Itu beberapa bulan sebelum nikah, sampai akhirnya kita decide buat nikah. Kita udah sama-sama janji bahwa udah gak akan ada lagi orang lain, udah gak akan ada lagi berantem-berantem. Maksudnya kita berusaha ngurangin itulah, kayak gitu. Ini unik sih, karena aku tadinya adalah orang yang berpikir, nanti nikah kayaknya gak bakal ada yang berubah deh. Tapi orang-orang sekitar aku tuh ngingetin kayak, nanti tuh nikah pasti beda deh. Tapi karena aku pas pacaran sama Diska tuh bener-bener kayak temen, dimana aku bisa ceritain apa aja, dimana tuh aku nyaman banget lah sama dia. Kayaknya tuh visi misi kita nih udah sama deh. Jadi aku kira pas nikah itu gak akan ada perbedaan, tapi ternyata ada. Jadi ternyata aku kayak punya konklusi sendiri. Menurut aku pernikahan itu datang dengan hak dan kewajiban yang besar. Jadi karena hak dan kewajiban tersebut muncul juga ekspektasi yang tinggi satu sama lain gitu loh. Misalnya dari kewajiban aku sebagai istri apa yang mungkin aku belum kerjain dan Diska tuh punya ekspektasi. Begitu juga sebaliknya. Nah karena hal-hal itu ternyata ekspektasi itu waktu pacaran tuh nggak ada.
Waktu pacaran tuh masih kayak nothing tulus gitu loh. Oke, lo baik, gue baik, ya udah kita jalanin. Karena pas nikah itu ada ekspektasi-ekspektasi karena hak dan kewajiban masing-masing yang bikin jadi ada beda yang signifikan gitu loh setelah pas nikah. Makanya perlu penyesuaian lagi. Sama yang kedua, perbedaan pas nikah mungkin culture shock. Culture shocknya ini hal-hal kecil aja sih, hal-hal minor yang kayak misalnya Diska itu kan orang Padang ya, jadi misalnya kalau misalnya adik aku sama kakak aku main ke rumah, menurut dia yang harus disapa duluan tuh dia sebagai kepala keluarga. Nah di keluarga aku, maksudnya yang papaku bule gitu, itu tuh nggak ada aturan-aturan kayak gitu. Aturannya ya datang aja, kayak nggak perlu siapa dulu yang disapa. Jadi kayak hal-hal minor yang kayak gitu ternyata ada, dan itu nggak ada waktu pacaran. Ngebangun pondasi yang kuat untuk pernikahan menurut aku yang paling penting pertama adalah kita harus samain visi dan misi. Kalau visi sama misinya beda, ini aku belajar dari teman-teman juga sih, mungkin ada yang teman-temanku yang udah pisah gitu kan. Aku lihat kayaknya visi misinya nih beda. Mungkin yang satu lebih ambisius, yang satu lagi tuh lebih yang santai. Nah, kalau timplang kayak gitu menurut aku akan jadi sulit. Jadi yang paling penting di pernikahan tuh pertama harus satu visi dan satu misi. Gimana caranya nentuin satu visi dan satu misi itu harus dengan komunikasi yang baik kayak gitu. Terus juga yang kedua harus saling support. Jangan sampai support satu sama lain tuh hilang. Kayaknya kalau itu hilang jadinya tuh hambar gitu loh kayak pernikahannya. Jadi menurut aku pondasi yang penting itu saling support dan sevisi misi dan juga komunikasi yang baik. Kedengarannya gampang tapi susah dijalanin, tapi harus bisa. Diska ini love language-nya sih yang unik. Dia love language-nya tuh act of service banget. Act of service mentok gitu. Pokoknya kayak yang lain tuh kurang banget. Kayak physical touch tuh baru akhir-akhir ini aja karena aku tuh minta kayak words of affirmation juga itu masih sulit karena aku yang minta, kamu kok udah berapa hari dia ngomong sayang sama aku kayak gitu loh. Itu baru dia kayak ngomong sayang. Tapi kalau act of service-nya tuh bener-bener parah banget yang kayak apa ya, vitamin aja tuh diambilin yang kayak gitu, sekecil itu. Terus kayak tiba-tiba ngomong kayak aku udah siapin itu, mobil kamu tuh udah bersih ya, diambil orang cuci mobil kayak gitu loh, yang kayak setiap hari. Jadi tuh pas banget sih kebetulan aku di keluarga di treatnya kayak queen. Nah terus sama Diska juga di service gitu. Ya lucu juga sih, waktu lamaran, waktu dia ngelamar aku, dia tuh ngajak aku diving. Jadi tuh aku sebelumnya pernah diving di SeaWorld. Jadi diving yang sama ikan-ikan yang di akuarium itu. Terus tiba-tiba dia ngajak aku diving lagi, tapi posisinya aku lagi sakit pilek batuk. Kan aku emang punya license diving kan, udah lama. Cuma kalau lagi pilek batuk tuh nggak enak diving, kayak napasnya nggak enak aja. Terus dia maksa, ya udah aku sambil kesel, sambil ngambek. Kebetulan aku tukang ngambek, jadi aku sambil ngambek kayak udah diving, blub, turun ke bawah. Tiba-tiba dilamar, udah gitu yang lucunya, kan dilamarnya tuh orang-orang datang kayak dari luar akuarium kan, datang ke bawa spanduk gitu, will you marry me, ke akuarium ke depan aku gitu. Nah tapi ngeselinnya spanduknya itu tulisannya will you marry me, terus ada spanduk lagi tulisannya yes, spanduk lagi tulisannya yes. Gue nyariin tulisan no-nya nggak ada, jadi kayak jebakan banget. Gak mungkin dalam air, gue kayak takut oksigen gue dibuang sama Diska. Jadi ya udah, oh yes gitu. Plannya aku sama Diska sekarang ini mungkin kita kan persiapan mau punya anak kan. Jadi mungkin plannya sampai saat ini masih kita fokus kerja terus supaya nanti pas ada anak kita udah settle banget, dan juga siapin mental juga, dan juga jaga kesehatan terus sih karena pengen punya anak, insya Allah, doain. Aku banyak belajar dari Diska, itu kayaknya yang paling menonjol adalah kedewasaan deh. Karena waktu aku ketemu Diska, aku tuh masih umur 19, mau ulang tahun ke-20. Tahun itu aku 19 tahun, dia udah 7 tahun di atas aku. Jadi emang udah jauh lebih dewasa. Jadi banyak hal yang kayak dia ngajarin aku gitu loh, yang kayak harusnya tuh begini, sering ngobrol sama aku. Jadi mungkin kedewasaan sih yang dia ajarin ke aku yang paling banyak. Arti bahagia bagi aku, menurut aku, kebahagiaan itu berbanding lurus sama rasa syukur. Jadi kebahagiaan sama rasa syukur tuh berbanding lurus. Dimana kalau misalnya kita kurang bersyukur, kebahagiaan juga susah didapat.
Kalau kita, walaupun kita punya goals atau mimpi-mimpi yang udah tercapai, mau itu sebesar apapun, mau punya mobil, punya rumah, punya pesawat sekalipun, kalau nggak punya rasa syukur ya nggak bahagia. Kayak gitu, jadi kebahagiaan menurut aku harus disandingin sama rasa syukur.